Kita record ya. Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita akan ngajar penalaran umum. Sebenarnya gue suka banget bab subtes penalaran umum karena soal ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan UTBK sebelumnya gitu loh. Bab subtes penalaran umum ini biasanya nggak beda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Dari UTBK 2020, 21, bahkan 2022 tergolong tipenya benar-benar sama untuk yang ditanyakan. Mungkin kalau kalian lihat di Twitter gua, kita udah ngasih ini nama Twitternya. Mungkin kita buka sedikit lagi Twitternya buat list materi. Nah, list materinya enak. Nah, aku udah bikin list materi gitu kan buat penalaran umum. Apa aja yang sering banget keluar, itu bisa kalian lihat. Dan gua rasa itu bagus banget buat kalian coba. Nah, kita lihat dulu. Oke. List materinya ini. Oke. Suaranya kecil. Halo. Mungkin kamu keluar dulu deh kalau misalnya kecil. Karena di sini udah lumayan sih. Aku nggak bisa teriak ya guys. Nah, oke. Coba kita buka dulu soalnya. Kita buka sheet yang udah aku bikin, list materinya. Nanti kalian bisa cek ke Twitter gue aja. Ini list materinya. Pertanyaannya sebenarnya benar-benar nggak beda-beda jauh banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya itu tentang pasti benar, ataupun pasti salah, ataupun pernyataan benar, atau yang paling mungkin benar. Terus soal yang selalu keluar tentang keluar kesimpulan, ataupun menentukan di mana paling mungkin menggambarkan situasi, ataupun paling mungkin perbedaan kondisi. Nanti ada dua kondisi. Misalnya kondisi A tahun 2020, nanti kondisi B tahun 2021. Terus kalian harus tahu kenapa kondisi itu bisa berbeda. Nanti kita cek latihan soalnya. Ada yang memperkuat, ada yang memperlemah, ada sebab akibat, dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa baca aja di sheet-nya. Ini udah gue bikin. Paling yang bermasalah, gue nggak bisa ngasih soal yang bahasa Inggris gitu ya. Ini udah gue kasih. Yang gue nggak bisa pakai bahasa Inggris. Gue nggak tahu nama materinya, karena gue nggak jago-jago buat masalah bahasa Inggris. Nanti kalian lihat aja buat sheet-nya. Nanti ada jadwal belajar, bisa dicek. Masih ada waktu buat kalian nge-push, dan gue rasa itu cukup. Oke, udah itu aja. Kita bahas aja langsung ya. Ini suaranya mau di-mute ya guys. Soalnya kalau kena ganggu teman-teman. Bisa nggak ya? Yang bocor suaranya. Bentar, kita mute dulu deh. Oke. Bentar, kita atur dulu biar nggak ada yang nyeret-nyeret. Oke, kita bahas. Ya. Kita nomor 1, manakah pernyataan yang memperkuat? Memperkuat pendapat. Jadi ada pendapatnya. Jadi ini pendapatnya menandakan bahwa bla bla bla. Terus kita suruh milih pernyataan yang memperkuat. Nah, jadi kalau memperkuat itu sebenarnya cukup simple buat nyari-nyarinya. Mungkin kita kasih tips di sini aja. Buat memperkuat. Oke, memperkuat tuh yang penting kalian harus sesuai topik dulu. Itu penting dengan apa yang dibicarakan. Terus kalian juga harus tahu dia ngomongin tentang faktanya, tentang apa yang dibicarakan. Ya. Jadi bukan suatu opini. Terus bukan opini ya. Bukan pendapat kita, tapi benar-benar tersurat. Pernyataan itu bisa tersurat. Oke. Terus kalian juga harus lihat bahwa memperkuat itu dia harus bisa memperjelas situasinya. Oke. Ataupun dengan suatu penekanan-penekanan.
Oke. Bisa juga maksudnya penekanan itu menjelaskan sebab akibat. Sebabnya apa atau akibatnya apa. Terus kalaupun memperkuat, berarti dia kayak mendukung gitu. Dia setuju. Mendukung atau setuju dengan pendapatnya. Ataupun untuk memperkuat suatu argumennya. Oke. Itu intinya sebenarnya. Oke, coba kita cek. Pendapatnya adalah upaya untuk mendorong transformasi digital, pemerintah provinsi dan daerah ini perlu menginisiasi gerakan kota cerdas untuk memadu kota dalam mengimplementasikan platform digital pada layanan publik. Dengan begitu, proses digitalisasi akan berjalan semakin cepat. Itu argumennya. Berarti yang mana yang akan memperkuat? Coba, melakukan digitalisasi publik. Ini mendukung nggak? Ini mendukung atau setuju? Ini mendukung ya. Ini tuh mendukung pernyataannya. Karena ada mengimplementasikan bahwa dia akan platform digital. Itu pun layanan publiknya. Jadi pelayanan publik digitalisasikan. Oke. Terus pernyataan 2, membayar pajak hanya akan dilakukan dengan datang langsung ke kantor pajak. Nah, kata langsung ke kantor pajak ini tuh kayak memperlemah. Ini tuh memperlemah. Kenapa? Karena di teks menjelaskan bahwa dia pengen digitalisasi, semuanya secara digital. Oke, maunya secara digital. Jadi nggak usah harus datang ke kantor pajak secara langsung. Oke, nggak ada kata langsung datang. Oke, jadi ini salah. Oke, terus pernyataan ini mengembangkan platform digital layanan publik. Ini mendukung juga karena mendorong transformasi, berarti mengembangkan juga. Berarti dia mendukung atau setuju. Membangun talent pool yang relevan di bidang digitalisasi layanan publik. Ini juga setuju ya, karena membangun di bidang digitalisasinya. Oke, makanya kalau dia setuju, kalau dia mendukung, kalau dia memperjelas situasinya, biar lebih paham, berarti itu benar-benar memperkuat. Tidak melakukan evaluasi terhadap keahlian aparatur pemerintah. Nah ini salah, ini di luar topiknya. Kita nggak ngomongin tentang aparatur pemerintahnya, nggak ngomongin keahlian aparaturnya, kita ngomongin digitalisasinya. Oke, ini salah. Oke, mengadakan seminar nah, yang topiknya tentang karakter, tentang digital talent. Berarti ini akan mendukung ataupun memperkuat bahwa tujuannya adalah untuk digitalisasi. Ini pun ada digital talent. Berarti akan mendukung topik yang dibicarakan. Oke. Sebenarnya soal-soal mendukung memperkuat itu tipenya tergolong mudah. Ini tergolong mudah ya. Jadi nggak terlalu sulit. Tinggal gimana kalian fokus dengan apa yang dinyatakan. Oke, ini jawabannya. Oke, aman. Kita next. Dan ini tentang kualitas simpulan. Nah, kalau kualitas simpulan, gue nggak punya materi khusus buat mengatakan tentang kualitas simpulannya. Karena jujur ini soal yang hot. Ini hot banget ya soal. Kalau misalnya kualitas simpulan, kadang kita agak sulit untuk menyentuhkan bahwa dia itu mungkin benar, atau pasti benar, ataupun pasti salah. Jadi mungkin ketika gue akan nyari dia ngomongin topiknya dulu. Ini penting banget biar kalian tahu apa yang dibicarakan. Terus ketika ada kata kepastian, misalnya pasti, harus, wajib, misalnya wajib membawa apa, harus membawa ini, harus jadi S3 atau apa, ini biasanya jawabannya pasti benar. Pasti benar atau pasti salah ya.
pasti benar atau pasti salah. Jadi ada kata kepastian menunjukkan bahwa dia jawabannya pasti benar atau pasti salah. Nanti tergantung apa yang pengen dia ucapkan. Oke, nanti yang sisanya kalau nggak ada kata kepastian berarti mungkin bisa mungkin salah ataupun mungkin benar. Nanti konteksnya tergantung apa. Nah, kalau misalnya mungkin benar ataupun mungkin salah, mungkin benar itu adalah ketika dia kita nggak tahu benar atau salahnya. Persentase kebenarannya itu lebih besar dibanding salahnya. Jadi harapan untuk dia benar itu lebih besar. Oke. Kalau mungkin salah sebenarnya jarang banget, biasanya tuh mungkin benar, nggak ada opsi. Ada yang sebenarnya 2020 yang mungkin salah, tapi lebih condong tuh ke mungkin benar opsinya. Yang paling susah itu ketika opsinya tidak relevan atau tidak dapat ditarik informasi. Kalau tidak relevan itu ketika topiknya berbeda. Topiknya sudah berbeda. Oke, jadi dia ngomongin apa, terus tiba-tiba kesimpulannya nggak mengambil dari pernyataan-pernyataan yang ada. Oke, itu berarti tidak relevan. Oke, kalau ini tidak dapat dinilai, ya ini enak banget ya, tidak dapat dinilai karena ya ini informasinya tidak cukup. Berarti kita nggak bisa menghubungkan antara pernyataan-pernyataannya, makanya kita nggak bisa mengambil suatu kesimpulannya. Terlalu banyak pernyataan di mana kita nggak bisa ngebuat merangkai dari banyak pernyataan jadi kesimpulan. Oke, mungkin salah tuh jarang banget. Mungkin salah jarang banget keluar. Yang paling sering itu opsi 2021 dan 2022 itu memang ini opsinya. Pasti benar ataupun pasti salah. Oke, salah, mungkin benar, tidak relevan, atau tidak dapat dinilai kesimpulannya karena kurang data, kurang informasi. Itu paling sering. Jadi ini pernyataannya sama dengan tadi udah kita baca, dan ini kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa pemerintah perlu mengambil atau perlu membangun talent pool yang relevan di bidang digitalisasi layanan publik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini tuh mirip dengan pernyataan, nah ini pernyataan 3 ya. Ini enggak? Pernyataan yang ke ini. Bentar. Ya, ini ya, talent pool. Oke. Mirip dengan pernyataan 3. Oke. Terus dia ini juga mendukung. Ini kan pernyataan mendukung. Berarti pernyataan yang mungkin salah kita coret. Karena ketika mendukung mungkin bisa benar ataupun pasti benar, gitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat pendapat ahlinya itu kan mendorong transformasi digital. Nah, salah satu cara untuk mendorong digitalisasi adalah ini. Ya, salah satunya adalah membangun talent pool. Berarti kemungkinannya dia ada hubungannya, dia relevan. Jadi opsi D salah, begitupun opsi E. Jadi kita bisa ambil tarik kesimpulannya. Tinggal gimana cara kita nentuin pasti benar atau mungkin benar. Oke. Sekarang kita pahami lagi dengan konteksnya. Bahwa dia kan pemerintah ingin menginisiasi gerakan kota cerdas. Oke. Berarti kalau kota cerdas mengimplementasikan platform digital publik. Nah, di sini kan ada kata lihat. Perlu. Kata perlu ini adalah kata-kata kepastian. Perlu ya? Perlu, harus, wajib. Itu ada kata-kata kepastian. Berarti jawabannya adalah pasti benar. Oke. Ini pernyataan 4 ya. Sorry. Salah tulis.
Oke, aman? Oh, jadi kata perlu seharusnya, iya, itu kata-kata kepastian. Perlu, wajib, harus, itu kata-kata kepastian. Dan mungkin itu biasanya itu jawabannya pasti benar atau pas salah. Mungkin benar itu kalau nggak ada kata-kata kepastian. Lu menganggap itu mungkin bisa benar, itu ada potensi bisa benar jawabannya, tapi nggak ada kata-kata kepastian. Nah, itu biasanya jawabannya mungkin benar. Makanya untuk memilih jawaban pasti benar tuh gampang ketika lu ketemu kata-kata ini, pasti jawabannya pasti benar. Kalau gue sih jawabannya gitu. Tapi kalau nggak ada dan lu rasa itu benar, ya gue akan jawab mungkin benar. Ini nih, pasti, harus, wajib, perlu, dan lain-lain lah. Kalau lu tahu kalau itu kata-kata kepastian. Uh, ini logika matematika? Enggak. Logika matematika tuh yang silogisme. Silogisme itu bukan ini. Ini materi baru sebenarnya. Memperkuat, memperlemah, buat kesimpulan tuh benar materi baru yang jujur nggak diajarkan di sekolah. Bedanya mungkin benar tadi kan udah kau jelasin. Informasi nggak cukup itu kalau kita punya misalnya banyak pernyataan-pernyataan, tapi pernyataannya itu nggak bisa kita hubungkan. Oke, ketika nggak bisa kita hubungkan, berarti kita kurang data dari simpulannya. Nggak ada keterkaitan antar pernyataan. Iya, gitu. Kalau gue sih gitu ya. Tapi jangan langsung, oh nggak ada kata kepastian, langsung. Menurut gue lu analisis dulu, biar lebih paham aja sih, soft. Kalau gue bisa gitu. Biasanya ya, kalau misal waktu udah mepet, gue langsung jawab, oh mungkin salah atau mungkin benar. Atau pasti salah, atau apa gitu. Lihat kata-kata kepastian. Tapi gue baca dulu, gue analisis dulu. Biar jawaban kita benar-benar 100% benar. Oke, next ya. Next. Ini belakangan aja. Ini aja, yang pasti benar ya. Tadi kita ngomongin tentang kepastian kebenaran, dan baru sekarang kita bahas tentang pasti benar ya. Sebenarnya kalau ditanya cara belajar gue buat PU, sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang gue cari gitu loh. Yang penting, gimana cara kalian, yang utama tuh harus sesuai topik dulu. Ini penting banget, kadang orang tuh menilai itu benar, tapi di luar konteks yang ada di teks. Ya, jadi pastikan dulu jawabannya tuh memang dibahas dan sesuai topik yang dibicarakan. Itu penting banget. Oke? Oke, terus, nah ketika lu pasti benar, dia fakta dulu ya. Dia fakta, bukan asumsi ya. Bukan asumsi. Bukan asumsi yang kita ambil. Oke? Terus, kita bisa menghubungkan sebab akibatnya. Ataupun biasanya dia akan mendukung, kata-kata pasti benar itu biasanya mendukung, jangan dukung deh. Ntar kalian ketika soal 2022 itu ada yang salah juga. Oke. Kalian bisa cari keywordnya dulu. Nanti di sini bisa cari keyword. Kalau gue nanti gue ajarin gimana cara cari keyword. Oke. Terus pokoknya nanti kalian bisa pernyataan opsi aja deh. Opsi yang mungkin salah jangan dipilih. Yang mungkin salah jangan dipilih. Ya. Ini penting banget karena kadang orang sulit ngebedain. Ya. Kayak yang benar-benar apa yang dibicarakan ada gitu ya. Nah, kalau gue buat nyarinya, rules-nya itu cari keywordnya dulu, baru kita bikin alur kejadian. Dia ngapain aja sih.
Coba ya, kita tandain keyword-keyword yang ada. Oke, mendidik anak adalah tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Anak akan tumbuh jadi pribadi yang baik, sehat, dan bla bla bla. Satu di antaranya adalah memberi pola asuh yang baik pada anak. Nah, pola asuhnya dibahas lagi seperti bla 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 bla. Nah, disiplin dan ini salah satu caranya. Terus dia juga bisa jalankan ibadah dan ini dijelasin beberapa caranya. Oke, berarti kan topik yang kita ambil adalah pola asuh. Ya nggak? Mendidik anak. Ini akan menjadi topik mendidik anak ataupun dalam hal pola asuhnya. Pola asuh yang baik. Ini akan jadi topik utamanya. Oke, kita lihat opsi yang A. Oke, opsi A. Saat anak berbagi makanan dengan temannya, orang tua harus membiarkan. Oke, bentar. Kok layarnya hilang? Bentar ya, layarnya hilang. Oke, kita buka lagi. Sorry. Saat anak berbagi makanan dengan temannya, orang tua harus membiarkan. Apakah ini jadi topik utamanya? Nah, ini nggak benar ya. Oke, ini bukan topik utamanya. Bukan topiknya. Kita ngomongin tentang pola asuhnya. Fokus aja ke pola asuhnya dulu ya. Oke. Bukan suatu kewajiban orang tua mendidik anaknya, melainkan kesadaran anak itu sendiri. Bukan kewajiban. Nah, ini ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Sebenarnya mendidik anak itu sebenarnya salah satu kewajiban ya, keharusan untuk dari orang tua. Ada tugas dan tanggung jawab itu salah satu kewajiban dari orang tua. Ya, kemungkinan salah. Kita coret dulu. Oke. Kekompakan orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak merupakan bentuk pola asuh yang baik. Nah, sekarang kita lihat kekompakan. Orang tua kompak, kekompakan orang tua. Menerapkan disiplin. Nah, dibilang adalah merupakan bentuk pola asuh yang baik. Walaupun ini pola asuh yang baik. Kemungkinan ini adalah pasti benar. Karena ada di teks. Dan begitu pun tersurat. Oke, kita keep dulu. Coba kita lihat opsi yang lain. Ketika anak sudah tidak ingin bergaul dengan temannya, teman sebayanya, adalah bentuk dari pola asuh yang kurang baik. Ini pun belum tentu benar ya. Oke, karena nggak ngomongin secara spesifik tentang pola asuh yang kurang baik. Begitupun kenapa dia tidak bergaul dengan teman sebayanya bukan salah satu bentuk dari pola asuh yang kurang baik. Kita ngomongin yang baiknya dulu, jadi fokus yang pola asuh yang baik dulu. Walaupun kalau bisa kita logikan mungkin bisa benar, tapi lihat yang mungkin salah jangan dipilih dulu, yang mungkin benar tuh jangan dipilih dulu. Cari yang benar-benar gimana pernyataan itu tidak dibantah. Ya, opsinya tidak bisa dibantah. Oke, nggak ada pernyataan yang bisa membantah pernyataan itu. Oke, jadi ini kemungkinan salah. Pola asuh yang baik pada anak adalah membiarkan dan membiasakan anak bergaul dengan siapa saja. Oke, apakah ini bisa benar? Ini pun belum tentu benar ya. Belum tentu benar karena ini pun tidak ada di teks. Tidak tersurat lah ya kita sebut. Tidak tersurat. Jadi kita nggak bisa bilang dia benar atau enggak gitu ya. Jadi menurut gua yang paling cocok memang jawabannya C.
Kak, kenapa kemungkinan salah, bukan pasti salah. Karena gini, definisi bagi gua kepastian itu ketika ngomongin benar-benar ada kata kepastian. Kalau di sini kan tugas dan kewajiban ya. Di sini bukan kewajiban. Menurut gua mungkin salah karena nggak terdefinisikan. Ya, menurut gua gitu aja sih. Gua nyari aman aja. Karena kadang ketika kita lagi ujian, kadang fokus kita kebelah gitu. Nggak bisa berpikir jernih. Jadi gue akan pilih yang mana mungkin salah atau pasti salah, di skip aja langsung. Nggak penting mau salah mau mungkin salah atau pasti salah, yang penting jangan dipilih. Karena yang kita pilih yang pasti benar. Itu aja sih. Nomor 3 belakangan aja. Itu bukan bab prioritas. Kita bahas yang bab prioritas dulu ya. Karena waktu itu terbatas. Oke. Aman ya. Next. Kita batasan waktu guys. Nah ini pasti benar. Gue mau kalian coba jawab. Bentar, kita baca chatnya dulu. Ya, jawabannya B, 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 B. Oh iya kak, kalau sekolah. Kalau bahasa latih belakangan aja ya. Oke, kita tipsnya sama ya. Nanti bisa lihat di slide sebelumnya aja tipsnya tentang pasti benar karena sama. Yang penting gimana cara kalian cari keywordnya aja. Oke, sering kita cari keywordnya. Singkong adalah umbi-umbian di mana akan menjadi cemilan pengganti nasi. Di Indonesia ternyata singkong menjadi dibuat menjadi tepung, keripik, dan tape. Oke, singkong termasuk makanan yang memiliki nilai indeks glikemiknya rendah. Ini artinya makanan ini tidak terbuat dari kadar gula darah yang cepat naik. Sementara itu, beberapa riset yang menyebutkan bahwa singkong bermanfaat untuk membantu mencegah terjadinya diabetes dan resistensi insulin. Oke, ini beberapa keywordnya. Kita ngebahas tentang diabetes ya. Singkong nanti ada hubungannya dengan ada beberapa simulasi tentang diabetes juga. Terus di sini tentang singkong di Indonesia. Di Indonesia itu gimana? Ternyata dia salah satu bentuk cemilan ya, cemilan nasi, dan untuk Indonesia itu ternyata buat tepung, keripik, dan tape dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat opsi yang A. Makanan pokok seperti nasi sama dengan kandungan singkong. Nah, ada kata sama kandungannya. Nah, di sini kita nggak ngomongin tentang kandungan ya. Tidak bicara tentang kandungannya. Kandungan dari nasi ataupun singkong. Oke, dia bilang akan menjadi pengganti, cemilan pengganti. Bukan berarti kandungannya sama. Jadi opsi ini salah. Oke, opsi ini salah. Opsi yang lain dulu deh. Hanya singkong yang termasuk makanan dengan nilai glikemik yang rendah. Di sini salah karena kata hanya. Oke? Tidak dijelaskan hanya. Jadi kalau hanya itu satu-satunya. Padahal dia ngomongin singkong doang. Bukan berarti singkong satu-satunya. Ya. Jadi bukan berarti satu-satunya. Oke. Jadi ini kemungkinan salah. Opsi yang B, opsi yang D, diabetes terjadi karena kekurangan insulin pada darah. Oke, apakah ini diabetes, hormon insulin? Di sini nggak ngomongin tentang hormon insulin ya. Kita ngomong ini. Ini bukan ngomongin tentang diabetes banget, tentang makanan. Sebenarnya makanan spesifiknya singkong nanti ada hubungannya dengan diabetes. Di sini nggak ngomongin tentang penyebab, nggak ngomongin penyebab dari diabetes tersebut. Jadi kita coret aja diabetes.
Tulisan salah. Diabetes. Oke, opsi ini salah, opsi ini salah. Oke, opsi C, singkong dapat menyembuhkan diabetes dan resistensi insulin. Di sini ada spesifik menyembuhkan. Di sini tidak pasti ya. Iya. Oke. Oke, jadi kemungkinan jawabannya yang B. Kenapa? Coba kita cek. Kadar gula darah cepat naik apabila makanan glikemenik yang tinggi. Sekarang ini kan glikemeniknya rendah, gula darah cepat naik. Tidak membuat gula darah cepat naik. Oke, kalau kita tuliskan glikemenik yang rendah, kalau tidak membuat gula darah cepat naik, berarti artinya gula darah lambat naik, gitu ya. Karena tidak membuat ataupun nggak membuat darah cepat naik. Berarti kalau kita buat negasinya, begitupun kalau gula darah cepat naik, kebalikannya akan cepat naik, gula darah akan cepat naik apabila ya glikemeniknya tinggi. Gitu ya, itu negasinya. Kalau kita buat ini sebagai P, jadinya Q. Kalau kita negasikan, ya kebalikannya. Gitu ya. Itu kalau misalnya mau pakai aturan silogisme. Tapi gue nggak suka pakai aturan silogisme. Kadang orang salah buat menyimpulkan. Tapi kalau misalnya buat silogisme itu, kalau mau buat negasinya, dibalik aja. Kalau gula darah di kanan, nanti gula darah di awal. Dengan kebalikannya. Itu sih yang penting aturannya. Oke, B aja jawabannya. Oke, ataupun kalau kalian mau tinjau dari tata bahasanya bisa gini. Kalau lu buat jika P maka Q, jangan deh, nanti salah. Jangan deh, kita ngomongin itu aja. Kita aturan yang pasti-pasti aja. Nah, itu agak panjang kalau masalah belajar silogisme. Tapi aturannya tahu ya, dasar-dasarnya. Oke, aman ya? Next. Ini kita skip dulu ya, ini bukan materi prioritas. Kita bahas yang prioritas dulu. Yang tahun-tahun sebelumnya keluar. Dan ini tahun kemarin keluar nih. Di sini pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi. Nah, kalau menjelaskan perbedaan dua kondisi, menjelaskan kedua kondisi sebenarnya simple, di mana kalian harus bikin, tipsnya adalah kalian bisa aja bikin asumsi penyebab, kenapa sih penyebab kondisi itu bisa berubah. Kondisinya bisa berubah. Cari penyebab. Intinya tuh kayak nyari penyebab aja. Oke. Kalau kita cek, kondisi yang pertama itu tahun 2021. Tahun 2021, kondisinya adalah bahwa minimarket, banyak minimarket tidak memenuhi target. Oke. Produk PPKM dihentikan oleh pemerintah tahun 2022. Ini kondisi yang kedua tahun 2022. Mungkin kita terus dulu. Minimarket tidak memenuhi target. Sedangkan tahun 2022 ketika PPKM dihentikan, penjualannya memenuhi target. Harapan 2 kali lipat dari produk yang dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kondisi yang kedua yang berbeda adalah yang minimarketnya memenuhi target. Nah, kalian bisa cari nih, apa sih penyebab di tahun 2021 tiba-tiba tidak memenuhi, tapi 2022 memenuhi. Kenapa tuh bisa berubah? Nah, kalian bisa nyari penyebabnya dari opsinya.
Oke, coba kita lihat yang opsi A. Mini market hanya menjual produk-produk tertentu setiap tahunnya, sehingga target penjualannya selalu berubah. Di sini ada kata hanya ya. Oke, hanya menjual produk tertentu setiap tahunnya. Dan dia bilang penjualannya selalu berubah. Ini gua rasa kurang kuat argumennya. Kurang kuat argumennya. Yang ngebuat tiba-tiba dia menjadi 2 kali lipat. Di sini kan harapannya 2 kali lipat ya. Harapannya bisa 2 kali lipat. Harapannya 2 kali lipat. Ini kan angka 2 kali lipat itu suatu angka yang besar, berarti ada suatu terobosan, ada suatu kejadian luar biasa atau terobosan itu yang ngebuat awalnya nggak memenuhi, tiba-tiba harapannya bisa 2 kali lipat. Nah, lu harus cari penyebab yang ngebuat itu bisa berubah secara drastis. Ya enggak? Menurut gue ini kurang tepat kalau bisa 2 kali lipat. Yang opsi yang B, 2021 ini minimarket banyak melakukan kesalahan pola marketing dalam penjualan produk mentah. Nah, di sini produk mentah ini tidak dijelaskan ya. Produk mentah tidak dijelaskan. Jadi skip aja. Kita ngomongin tentang tidak dijelaskan. Dan ketika kesalahan pola marketing, gua rasa kurang kuat karena 2 kali lipat itu suatu angka yang besar yang tahun sebelumnya tidak memenuhi target. Bukan dari marketingnya doang, menurut gua ya. Oke. Opsi yang C, tahun 2022 banyak minimarket memenuhi harapan konsumen sehingga target penjualannya produk tercapai. Gimana? Opsi yang C, memenuhi target, memenuhi harapan konsumen. Nah, mungkin kita keep dulu ini. Coba ini kita keep dulu. Yang opsi D, target penjualan produk terpenuhi oleh banyak minimarket karena kebijakan pemerintah tentang PPKM berbeda dari tahun 2021 dan 2022. Oke, ini kita keep karena di sini berbedanya ada PPKM. Oke, di 2021, di tahun 2022 PPKM dihentikan. Ini kan PPKM dihentikan. Ya, bisa benar karena PPKM salah satu faktor kenapa orang bisa belanja di minimarket. Oke, tapi kita keep dulu. Opsi yang E, setelah tahun 2022, banyak minimarket memenuhi 2 kali harapan, 2 kali lipat, sorry ini kebalik kata-katanya, tipe, 2 kali lipat harapan dibanding sebelumnya. Di sini 2 kali lipat harapan apa nih? Harapan apa? Memenuhi 2 kali lipat harapan apa? Tanda tanya ya, jadi kemungkinan salah. Oke. Terus, ya tinggal antara C atau D. Oke. Nah, berarti kalau menurut gua, mungkin jawabannya D. Ya, mungkin jawabannya D. Kenapa? Karena PPKM di sini berbeda banget situasinya ya. Tahun 2021 dan 2022. Menurut gua PPKM sangat berkontribusi besar terhadap perbedaan kondisi. Ya, kalau opsi C kan memenuhi harapan konsumen. Memenuhi harapan konsumen. Menurut gua kurang tepat sih. Kalau memenuhi harapan konsumen, kenapa bisa 2 kali lipat gitu loh. Ini kurang kuat, gua rasa. Kurang kuat, bisa kondisinya bisa kedua kali lipat. Kondisinya bisa 2 kali lipat. Oke. Menurut gua opsi A yang D. Oke. Ada yang mau tanyakan? Gimana? Kalian paham? Saksi kelas gue. Bentar ya. Anak-anak kelas gue siapa ya? Navadia. Siapa lagi ya? Kebanyakan. Ya, aman ya. Next. Nah, yang ini. Pernyataan yang mengenai pernyataan. Memperkuat atau memperlemah. Sebenarnya kalau kita lihat, kita bisa cek
cek dulu. Untuk ini kan ada pernyataan 1, pernyataan 2, terus ada pernyataan yang dari pemerintahnya. Ya, kita bisa cek pernyataannya. Pernyataan dari pemerintahnya. Pemerintah ini itu berhubungan terhadap apa? Berhubungan terhadap apa? Maksudnya ke pernyataan 1 ataupun ke pernyataan 2. Nah, ketika kita udah tahu 1 sama 2, nanti kita bisa eliminasi opsinya. Nanti 1 sama 2 itu maksudnya bisa memperkuat 1 atau memperlemah 1, ataupun kebalikannya dengan pernyataan 2-nya. Oke? Kalau tidak relevan itu berarti tidak ada hubungan ya. Ini tidak ada hubungan. Oke. Berarti kita lihat yang paling tepat. Kita cek datanya dulu. Kalau gue sih bisa datanya dulu ya. Ini kan lebih banyak pohon di kawasan industri daripada kawasan wisata. Oke. Lebih banyak pohon. Berarti masalah pohon di industri lebih banyak dibanding wisata. Berarti masalah pohon ya. Kalau di sini orang lebih memilih tinggal di kawasan wisata dibanding kawasan industri. Oke. Apakah ini orang memilih wisata? Kalau ini kan udara di kawasan wisata lebih segar daripada kawasan industri. Di sini masalah orang, di sini masalah udara. Kira-kira dia berhubungan terhadap apa? Gak ngaruh sama pohon. Apa ya? Tunggu ya, Jaya. Nanti tanya lagi ya. Kita bahas soal dulu. Nanti kalau masalah tips, belakangan aja. Gimana? Sekarang, kalau kita lihat pohon itu, berarti sebenarnya pohon di industri daripada kawasan wisata. Karena bisa berhubungan ke orang, sama orang tuh kalau misalnya pohon, apakah memperkuat atau ke udara? Karena kita cek satu deh. Mungkin dari kalian ada yang pohon ada kaitan sama oksigen. Iya, betul. Pohon bisa ke oksigen. Ini masalah kesegaran ya. Masalah oksigen, masalah kesegaran. Oke. Tapi apakah dengan banyaknya pohon orang nggak akan milih tempat tersebut? Sekarang coba kita cek deh. Apakah coba deh kita cek satu-satu. Memperkuat pernyataan 1. Memperkuat berarti mendukung pernyataan 1 ya. Bahwa orang lebih memilih tinggal di kawasan wisata dibanding kawasan industri. Wisata dibanding industri. Padahal jumlah pohonnya kurang. Ini bisa memperlemah seharusnya. Menurut gue ini kurang. Memperkuat pernyataan 2. Udara di kawasan wisata lebih segar daripada kawasan industri. Dibilang lebih segar, tapi jumlah pohonnya kurang. Berarti bukan memperkuat ya. Ini kebalikan, ini kan lebih segar kawasan wisata. Berarti keduanya memang memperlemah. Nanti kita cek memperlemahnya itu pernyataan 1 atau pernyataan 2. Ini juga salah ya. Nah sekarang orang lebih milih kawasan wisata dibanding industri atau udara di kawasan wisata lebih segar daripada kawasan industri. Banyak yang milih C. C kah? Oh D. Karena banyak yang tinggal pohon jadi D. Menurut aku D. Bentar, ada yang jawabannya panjang. Menurut aku alasan orang lebih memilih tinggal di kawasan wisata nggak selalu karena jumlah pohon. Bisa jadi karena suasana atau apa gitu. Ya, bisa.
Tapi orang yang tinggal itu bisa karena industri ya. Karena industri banyak orang yang tinggal di sana. Tapi menurut gua mungkin jawabannya ya mungkin bisa D. Gua kan milih D. Gua akan milih yang D karena masalah udara ya. Udara di kawasan wisata lebih segar dibanding, tapi ini juga masalah pohon. Sekarang kita cek dulu deh. Kawasan industri banyak pohon. Tapi apakah udaranya lebih segar? Belum tentu ya. Banyak pohon di kawasan industri. Kawasan industri itu banyak polusinya juga. Nah, ketika banyak polusi, berarti dia juga akan banyak pohon untuk biar seimbang. Ya enggak? Jadi, menurut gua kawasan masalah udara lebih segar, itu pun nggak ada hubungannya. Gua akan milih yang C. Orang akan lebih memilih kawasan wisata dibanding kawasan industri. Karena ya masalah jumlah pohon. Ya, memperlemah dari pernyataan ini. Gue akan prefer ke C. Enggak, kawasan industri itu kalau kita lihat banyak polusi juga kan. Nah, menurut gue akan diseimbang ketika banyak pohon juga. Makanya pernyataan ini akan benar terhadap ini. Jadi bukan memperlemah pernyataan kedua. Itu sih jawaban aku. Aku akan prefer ke C. Kan yang kita cek kan ini kan data pemerintah. Data pemerintah ini mendukung atau enggak terhadap pernyataan satunya. Jangan dibalik asumsinya. Jadi jangan pernyataannya yang terhadap data pemerintah. Jadi jangan dibalik asumsinya. Kalau kalian balik cara berpikirnya, jawabannya bisa benar. Gitu. Jadi pernyataan ini tuh memperkuat atau memperlemah, menguji. Gitu. Oke, kita next. Ya sebenarnya mirip-mirip jawabannya. Kita next. Ini termasuk soal yang ya medium lah ya. Ya, layarnya mengganggu. Kita buka dulu. Oke. Next. Oke. Di sini kalau tadi kan penyebab ya. Kalau tadi kan dari penyebab, sebenarnya kalau yang di sini paling mungkin menjadi suatu peristiwa. Ini kenapa nggak bisa ditulis? Oke, di sini tinggal cari akibatnya. Kalau tadi kan yang sebelumnya kan cari penyebab kan yang soal sebelumnya. Kan soal sebelumnya. Kalau tadi kan nyari penyebab, yang ini kita cari akibat. Nah, ini kan penyebab, kalau yang ini cari akibat. Perhatikan dengan konteksnya. Oke, sama ya, cari topik aja nanti. Gimana cara kalian menemukannya dan keyword. Oke, DBD mengakibatkan dampak yang semakin parah terhadap tubuh anak karena adanya perembesan plasma darah dengan gejala yang terlihat seperti bengkak, sesak, penyitaan darahnya, dan beberapa bagian tubuh. Sekarang ada kata-kata di mana semakin banyak orang tua yang paham akan hal tersebut, berdampak pada semakin banyak pula orang yang mencegah penyakit DBD.
Oke. Sekarang kalau kita lihat opsi yang A, manakah yang paling mungkin menjadi akibat? Akibat itu dampak ya. Akibat itu dampak, efek, dampak dari kalau semakin banyak orang paham, dampak dari DBD. Oke, berarti kemungkinannya kalau kita lihat di sini kan kalau orang paham, berarti semakin banyak juga pencegahannya. Nah, itu kata kuncinya. Oke, mungkin bisa jadi banyak pencegahannya, tapi kita cari dampaknya. Oke, kita cek opsi yang A, lingkungan akan bersih. Apakah itu akan jadi dampak? Dampak dari semakin orang tahu DBD. Ya, mungkin kita keep dulu, tapi ini kan di luar konteksnya. Nah, ini di luar topik. Kita ngomongin tentang lingkungan, masalah DBD. Kita fokus ke topiknya dulu deh. Yang di luar-luar tentang lingkungan dan segala macam tuh belakangan aja. Oke. Opsi yang dulu deh, semakin orang peka terhadap gejala penyakit. Nah, penyakit apa? Penyakit apa? Nah, ini yang ngejelasin kan. Padahal konteksnya tentang DBD. Di sini gejala penyakit. Berarti ini salah. Oke. Semakin banyak orang tua akan segera meminta pertolongan medis saat anaknya mengalami gejala. Nah, gejala apa? Gejala apa? Nah, di sini kan harusnya gejala DBD. Ya, karena spesifik gejala DBD kan. Ini secara umum, secara general. Salah juga. Oke. Opsi yang C, permasalahan penyakit DBD akan tertangani. Tertangani ya permasalahannya, bukan pencegahannya. Nah, ini pun salah. Ini bukan akibatnya. Karena kalaupun orang tahu akan dampak dari DBD, itu nggak menjamin DBD akan tertangani. Oke, permasalahannya. Semuanya maksudnya selesai gitu aja. Ya, menurut gua mungkin jawabannya akan C. Jawabannya akan B. Makin banyak orang melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menguras, menutup, dan segala macam, serta mendaur ulang. Ini pun adalah bentuk dari pencegahan. Bentuk pencegahan DBD. Di mana konteks ini akan sama dengan ini, paham, pencegahan. Semakin orang paham, harus pencegahan dong. Dan di sini, pencegahan di sini. Oke. Ya mungkin kalau UTBK bahasanya lebih mudah kali ya. Karena kan ini soalnya kebanyakan memang gue bikin sendiri atau nyari referensi soal UTBK tuh tata bahasa lebih tinggi, tata pemahamannya. Oke, jadi memang ya coba aja lah nanti ditingkatin lagi cara analisisnya. Oke, kita next. Tentang simpulan yang paling didukung oleh bacaan. Kalian coba jawab dulu deh. Kita kasih waktu. Kita bahas deh betul-betul. Oke, sebenarnya kalau kalian tahu bahwasanya kalau ada kata pernyataan yang paling didukung, sebenarnya paling didukung atau mendukung itu sebenarnya mirip dengan cara mencari, ini mirip dengan cara mencari memperkuat. Oke, kalau lu tahu cara memperkuat, seharusnya tahu gimana cara mencari paling dukung ataupun pernyataan mendukung. Oke, dan ini bentuknya simpulan ya. Simpulan berarti ngambil kata kunci dari setiap pernyataan nanti akan jadi simpulan. Tapi ya tipsnya akan sama ya. Ya tipsnya akan sama dengan pernyataan memperkuat. Nanti kalian bisa cek memperkuat itu apa aja tipsnya di atas. Tapi yang harus gue tandain adalah kata ini paling didukung oleh pernyataan tersebut. Simpulan yang paling didukung oleh pernyataan tersebut. Artinya bahwa teksnya akan mendukung opsi. Mendukung opsi yang kita pilih.
Oke, ini yang penting. Oke, oke. Sekarang kita cek, kita cari, kita baca dulu deh keyword-keywordnya. Kemampuan untuk berbahasa Inggris yang baik secara verbal ataupun tulisan sangat penting di era globalisasi. Pentingnya ini tersebut erat kaitannya dengan berbagai hal, mulai dari pendidikan, teknologi, dan ekonomi, dan lain-lain. Kemampuan untuk berbicara bahasa internasional merupakan salah satu bentuk bersaing di era globalisasi. Pada konteks pekerjaan, contohnya itu seseorang akan fasih bahasa Inggris yang akan memiliki peluang lebih besar untuk bisa kerja di perusahaan-perusahaan internasional. Setelah mendapat kesempatan tersebut, mereka akan lebih percaya diri dan untuk aktif menyampaikan pendapat di lingkungan pekerjaan dan menunjukkan performa yang optimal melalui kemampuan komunikasi yang baik. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari kalian. Pernyataan 1. Kemampuan bahasa Inggris membuat orang memiliki cakupan pergaulan yang luas. Apakah sini benar atau salah? Orang pakai bahasa Inggris? Di sini benar ya? Oke, pergaulan yang luas. Ini salah satu bentuk dari dia memiliki kesempatan untuk bekerja dan aktif menyampaikan pendapat. Menunjukkan performanya juga. Kemungkinan dengan pakai bahasa Inggris dia mulai percaya diri. Makanya punya pergaulan yang cukup luas. Oke. Opsi yang B, mengikuti kursus bahasa Inggris adalah salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Ini juga benar ya. Karena alternatif salah satu, bukan satu-satunya ketika lulus atau kursus. Oke. Opsi yang 3, kemampuan bahasa Inggris akan membuat seseorang lebih maju dalam bidang pendidikan, teknologi, maupun ekonomi. Ya, di sini tentang bahasa Inggris ya, cara verbal atau tulisan. Ya, ini tersurat pendidikan, teknologi, ekonomi. Ini tersurat ya, sudah jelas. Ini pun kita anggap benar. Oke, kita cek opsi yang selanjutnya. Kemampuan bahasa Inggris merupakan salah satu modal seseorang mampu berkompetisi secara internasional. Apakah dibilang modal seseorang? Benar atau salah? Bentar. Ada yang bilang pernyataan 2 salah. Nah, ini yang perlu kalian lihat. Teksnya mendukung opsi yang dipilih. Jadi, di sini kan tentang opsinya. Kita lihat ini masalah bahasa Inggris ya. Kemampuan verbal ataupun tulisan ini akan mendukung dalam hal kursus bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi bukan dari kebalikannya. Bukan opsi yang mendukung teksnya. Tapi teksnya akan mendukung opsi yang dipilih. Jadi bukan cara kesimpulan biasanya yang kita ambil. Bisa bedain nggak ya, guys? Bisa ngambil ya? Dari pernyataan kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris, ini kan mengarah kemampuan bahasa Inggris. Teks. Jadi, ini nih, teks mendukung opsi yang dipilih. Jadi bukan teksnya, bukan opsinya akan mendukung ini, tapi kebalikannya. Jadi bukan konteks yang biasa kita ambil. Kalau orang ambil kesimpulan kan kebalikannya kan. Ini akan mendukung dari teksnya. Gimana? Beda dengan pernyataan yang biasa kalian kerjain. Dan ini kesalahan yang sering banget dilakukan oleh siswa. Ya, kesalahan yang sering banget orang lakukan. Ya, hati-hati. Sekarang opsi mana lagi deh? Mana yang mau dipertentangkan? Mungkin banyak yang kalian salah di opsi ini. Memang cara ngerjainnya memang salah.
Oke. Pernyataan 4D. Apakah kemampuan bahasa Inggris merupakan modal seseorang mampu berkompetisi secara internasional? Apakah menjadi modal seseorang berkompetisi secara internasional? Benar nggak nih? Pernyataan 4. Ingat ya konteksnya, teksnya akan mendukung opsi yang dipilih. Benar, Kak. Modal mampu berkompetisi. Nah, di sini dalam hal memiliki potensi yang lebih besar ya, bekerja dalam hal perusahaan bahasa Inggris, memiliki peluang yang besar, tapi apakah dia itu menjadi modal seseorang? Apakah itu menjadi simpulan? Simpulan yang bisa kita ambil. Oke, kita keep jawabannya. Terus selanjutnya yang 5, bahasa Inggris satu-satunya bahasa internasional. Satu-satunya. Salah ya? Oke. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan, guys? Masih nggak yakin sama pernyataan 2, Kak. Sebenarnya kalau kalian coba deh pahamin deh. Teksnya akan mendukung opsi yang akan kita pilih. Nah, dari teksnya ini kan menjelaskan tentang manfaat. Manfaat ketika lu memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Manfaatnya bisa bidang ekonomi, bidang teknologi, ketika dalam pekerjaan lu bisa mendukung peluang lebih besar kerja di perusahaan internasional dan lain kan. Jadi emang manfaat dari ketika lu punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, pernyataan 2 kenapa gue bisa bilang benar? Karena ini berhubungan tentang meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Salah satu bentuk teksnya akan mendukung pernyataan yang kita pilih adalah ini. Kursus bahasa Inggris menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Gitu. Jadi bukan teksnya kita ambil per poin-poin, terus kita ambil kesimpulannya. Nggak gitu. Nggak kayak teks bahasa Indonesia. Kalau teks Indonesia kan ambil topik-topiknya, kata kunci-kata kunci jadi kesimpulan. Enggak, ini penalaran umum. Jadi cara mencarinya pun menyesuaikan. Mungkin kalau bahasa Indonesia, secara tata bahasa Indonesia akan salah. Kalau lu belajar literasi Indonesia. Tapi kita belajar penalaran, guys. Bukan ngomongin tentang bahasa Indonesia. Bukan ketata bahasaan. Ya. Kalau 4 salah karena ya ini. Karena dibilang satu-satunya. Ya. Karena bukan satu-satunya ya. Ada bahasa internasional lainnya sebenarnya. Bukan satu-satunya. Bentar, kursor aku. Bentar, kursornya nggak mau gerak. Nah, bentar, kursornya kok. Bentar. Ah, boleh jelasin bentar, apa udah? Iya, betul. Bisa. Cara bedain opsi mendukung teks sama teks mendukung. Cara nyarinya bukan nyari kayak tata bahasa Indonesia. Nah, itu opsi yang paling enak. Bentar nih, kursor aku kayaknya bermasalah deh. Bentar dulu ya. Kita tutup dulu layarnya. Nggak bisa tutup layar, anjay. Bentar. Data aku ngelag. Wait. Ngelag aja.
Kita jawab dulu deh. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin nanti kalian bisa cek kali di record-record kelas kita sebelumnya. Itu udah kita bahas banyak. Bisa dicek. Lihat itu Twitter aku deh. Kayaknya kita udah bahas masalah ini deh. Tentang simpulan yang paling didukung bola bacaan. Ya mungkin bentuknya opsinya lebih banyak sih. Kan seharusnya kan bentuk A, B, C, D. Oke, kita next. Mungkin beberapa soal lagi kali. Apa yang belum kita bahas ya? Memperlemah. Ya, memperlemah boleh lah. Manakah pernyataan yang memperlemah? Ya, coba jawab dulu. Sebenarnya kebalikan dari memperkuat ya. Kalau kalian bisa memperkuat, kalian bisa mencari keyword untuk memperlemah. Jadi kebalikan aja. Ya, dia kan. Yang penting dia suatu topik dulu, apa yang dia bicarakan. Terus memperlemah ini berarti akan membantah. Membantah atau kebalikannya. Kebalikan dengan apa yang disebutkan di teks. Ya. Dia juga tidak mendukung ya. Tidak mendukung. Soalnya mirip-mirip dengan kata memperkuat. Cuman kebalikannya. Oke. Silakan. Aku kasih waktu 2 menit ya. Ingat ya guys, ini memperlemah. Jangan yang kadang orang kebalik gitu loh. Oh ini memperkuat. Maksudnya benar itu benar memperlemah. Benar memperlemah, salah berarti kemungkinan memperkuat. Memperlemah itu berarti kebalikannya. Gitu. Manakah pernyataan yang memperlemah? Coba kita bahas ya. Di sini kita lihat, meski saat ini produk lokal dengan model yang bagus dan berkualitas baik, namun daya jual sepatu lokal ternyata kalah terhadap sepatu impor. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bahwa kondisi tersebut secara umum belum terbangun budaya masyarakat untuk lebih memilih produk lokal dibanding impor. Berarti impor lebih dipilih. Lebih dipilih dibanding lokal. Begitupun masih dianggap lebih bergengsi. Bergengsi dibanding lokal. Ini yang menjadi penyebabnya. Walaupun secara kualitas
itu sudah bagus ya. Dan jual belinya juga lebih ya, impor lebih besar, daya belinya, daya jual dibanding lokal. Oke, ini pernyataan, ini kata kunci yang bisa kita ambil. Sekarang kita lihat pernyataan 1, banyak influencer mempromosikan produk lokal, membuat masyarakat lebih bangga terhadap produk lokal. Ini memperlemah, ya, karena dibilang lebih bangga, padahal di teks itu lebih bergengsi, ya, lebih percaya terhadap produk impornya. Di sini produk lokal, kebalikannya terhadap pernyataan yang ini. Oke, memperlemah. Daya beli tas dari produk lokal jauh lebih tinggi dibanding yang impor. Kita lihat yang lokal lebih tinggi daya belinya. Daya beli, daya jual ya, daya beli dari konsumennya. Apakah ini benar? Ini memperlemah ya. Padahal impor dalam hal daya jual atau daya belinya dia lebih besar dibanding lokal. Daya jual dalam hal penjual, daya pembeli untuk pembelinya. Ya. Ini memperlemah. Terus yang ini, selama ini pembeli akan memutuskan untuk membeli sepatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa memperdulikan merek dari sepatu tersebut. Ini pun memperlemah. Kenapa? Faktanya orang tuh lebih memilih produk yang impor karena dianggap bergengsi. Jadi bukan tidak memperdulikan. Dia memperdulikan bahwa dengan gue membeli yang impor itu lebih bergengsi gitu. Ya. Milih-milih untuk membelinya. Bukan berarti tidak memperdulikan ya. Berarti ini memperlemah. Kebalikan dengan faktanya. Oke. Yang pernyataan 4, model sepatu lokal lebih cocok untuk karakteristik masyarakat. Dibilang lebih cocok. Ini memperlemah atau enggak? Sepatu lokal lebih cocok dibanding karakteristik. Pernyataan 4D. Karakteristik lokal. Dia memperkuat atau memperlemah? Kenapa? Ada yang tahu kenapa memperkuat? Dia itu ini tidak memperlemah. Ini tuh tidak memperlemah. Kenapa gue bilang tidak memperlemah? Ya, tidak sesuai topik ya. Tidak sesuai topiknya. Ini ngomongin tentang karakteristik masyarakat pemerintah, masyarakat Indonesia. Kita nggak ngomongin tentang karakteristiknya. Ya, kan dibilang lebih cocok. Menurut gue, kalaupun lebih cocok, nggak ada hubungannya tentang jual belinya, nggak ada hubungan lebih memilih lokal dibanding impor, nggak ada hubungan tentang bergengsinya. Jadi pernyataan 4 itu nggak ada hubungannya dengan 3 poin yang kita ambil dari teks. Jadi ini bukan memperlemah. Makanya kita bilang salah. Jadi salah di sini bukan berarti memperkuat. Salah di sini artinya adalah tidak memperlemah. Tidak memperlemah bukan berarti memperkuat ya. Bisa juga ya beda topik ataupun nggak ada hubungan segala macam. Oke. Nggak selalu yang memperlemah pasti memperkuat. Oke. Yang ini, tempat pemerintah harusnya memberi dukungan berupa regulasi yang buat ongkos produksi dari produk lokal tidak terlalu mahal. Ongkos produksi lokal tidak terlalu mahal. Dia memperlemah atau enggak? Gimana? Meta 5. Enggak ya, dia tuh tidak, sama ya konsepnya. Konsepnya tidak memperlemah. Ya, nggak ada hubungannya ya tentang ongkos produksi. Kita nggak ngomongin jumlah produksi, jumlah ongkos produksi dari lokal itu lebih besar dibanding impor.
Kita nggak ngomongin itu. Kita yang bilang impor itu lebih dipilih lokal karena lebih bergengsi dan harga jualnya lebih tinggi dibanding yang lokal. Karena tidak ada budaya untuk bangga terhadap produksi lokal. Tidak memperlemah. Ingat, tidak memperlemah bukan berarti memperkuat. Ya, ini kata kunci ya. Kita buat notes saja. Notes, tidak memperlemah berarti belum tentu memperkuat. Belum tentu memperkuat. Oke, ini kata kunci yang harus kalian ketahui. Oke. Daya beli tas produk lokal jauh lebih tinggi. Daya beli lokal lebih tinggi. Nah, dibilang kan impor kan daya jualnya lebih tinggi. Ya, impor ini tuh dibanding lokal kan. Ini tuh dari sistem lebih besar. Daya jual dalam ini adalah sudut pandang, ini sudut pandang penjual. Kalau daya jualnya besar, artinya kalau dari sudut pandang penjual, ya daya jualnya. Kalau dari sudut pandang pembeli, ya berarti besar juga daya jualnya, daya belinya. Karena jual beli itu saling berhubungan. Kalau besar daya jualnya tinggi, kalau daya jualnya tinggi, otomatis daya belinya juga tinggi. Nggak mungkin kebalikan dong. Nggak mungkin bertentangan dong. Ya nggak? Gimana? Enggak, yang ngomongin ini tas. Ngomongin tas. Sekarang lihat. Yang di teks kan sepatu, Kak. Yang di pernyataan 2 tuh tas. Apakah ini memperlemah? Sekarang kalau kita ambil pernyataan yang belakangnya, nih pernyataan giri itu adalah ini, nih pernyataan giri ini. Lihat, bukan secara yang awalnya kan memang ngebahas tentang sepatu lokal kan. Tapi kalau kita lihat ini apa? Pendapat girinya, pendapat giri itu nih. Nih pendapat giri nih. Penyebabnya yang kita ambil adalah secara umum, bukan ngomongin tentang sepatu doang. Kalau pernyataan terakhir baru ngomongin sepatu, pendapat girinya. Pernyataan awal dari Giri itu adalah secara umum bahwa nggak ada budaya masyarakat untuk memilih produk lokal. Itu umum. Baru spesifik dengan permasalahan yang diminta tentang sepatu, yaitu tentang sepatunya itu lebih bergengsi. Gitu. Gimana? Aman? Aman ya? Sebenarnya kalau kalian ya kegocek sedikit bisa salah pemahaman. Jadi memang ya atur aja gimana cara kalian bisa tetap fokus. Karena lumayan banyak ya, 30 soal PU. Kita cari soal yang pasti salah deh. Ada nggak pasti salah ya? Seharusnya ada. Karena kita cari yang pasti salah. Nanti sisanya kalian kerjain sendiri aja ya. Ya, ada beberapa tipe dia yang kayak ini. Bentar, kita cek dulu nih. Ini tuh tipe 2019 ya. Ini tipe 2019 tipenya. Yang pernyataan yang paling tidak benar. Ini tipe 2019. Kayak ini tipe 2019 nih. Ini 2019 tipenya. Ini tipe 2019. Tipe 2019 tuh cirinya kayak teksnya panjang. Teksnya panjang, terus pernyataannya banyak. Satu teks itu bisa 3 atau 4. 2019 banget. Kalau 2020 ke atas, teksnya tuh nggak terlalu panjang dan persoal per 1 atau 2 teks.
Ini 2019 juga nih tipenya. Mungkin sering banget ketemunya soal-soal TO kayak gini. Itu kan tipe 2019. Tipe 2020 beberapa TO nggak semuanya menerapkan. Karena emang kesulitan buat soalnya ya cukup sulit ya di 2019 juga ya. Dan sebenarnya ini dikeluar lagi tapi 2020 keluar. Pertanyaannya, paling mungkin jika terjadi apa-apa. 2020 keluar tapi basicnya emang 2019. Ini deh masalah analisis grafik dan tabel. Analisis grafik dan tabel. Ini tuh tiap tahun pasti ada 2 soal. Dari 2019 sampai 2022 pasti ada 2 soal tentang analisis grafik dan tabel. Itu selalu keluar kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat manakah yang menjadi penurunan jumlah perusahaan industri kulit terbesar. Penurunannya. Penurunan berarti kita lihat kemiringan aja ya. Lihat kemiringannya paling curam. Kemiringan turunnya paling curam. Curam itu apa ya? Apa curam? Ekstrim. Ekstrim. Ya, paling apa ya kata-kata. Nah, itu dia pokoknya ya. Coba kita lihat manakah kalau ini kenaikan ya, ini naik 2013-14. 2013-14 itu naik, ini naik. Yang naik itu jangan dipilih. Ya. Yang ini 11-12. Ini naik kan? 11-12. Ada 11-12. 8-9 turun. 9-10 turun. 10-11 turun. 12-13 turun. Manakah yang ceruk ini kan ini tegak lurus makin dekat dengan kemiringan. Nah, ini paling curam nih. Ini paling curam. Ya, ketika dia mendekati titik vertikal. Manakah pernyataan yang paling curam? Ayah. Ayah kalau kita lihat dari gambar di sini lihat ini ke sini. Terus kalau ini tuh lebih dekat terhadap sumbunya tuh. Kalau kita buat ini. Kalau kita buat secara garis vertikal ke sini, ini kayak gini. Ini kayak gini. Sudutnya segini, sudutnya segini. Dari bawah aja. Ini segini sudutnya, ini segini sudutnya. Kalau ini ke sini, nah ini sudutnya gini. Ini besar sudutnya. Lihat sudut yang bawahnya lebih kecil. Sudutnya kan lebih kecil ya. Terus yang ini, nah ini besar ya. Berarti kemungkinan jawabannya kalau ngelihat kemiringan. Curam itu ya, maksudnya kalau curam itu berarti ke bawah. Ke bawah ya. Kalau naik, misalnya kalau naik berarti ke atas terhadap vertikal. Gitu ya. Ini berarti curam ke atas. Ini naik, semakin curam. Kalau ini ke bawah, turun. Makin terhadap ke bawahnya. Vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Iya, paling miring. Paling miring lah. Paling miring. Juga paling miring. Paling miring ke vertikal. Ke bawah. Ya itu bahasannya ya. Oke. Coba kita cari soal yang berhubungan. Sebenarnya kalau kalian ini kan ini kalian bisa cari lah jawabannya. Ini analisis pengenalan analisis di masalah posisi duduk. Gua rasa kalian sudah mulai bisa. Dan sebenarnya gua nggak ngejamin ya. Gua nggak ngejamin soal-soal yang kayak gini nih, yang masalah posisi orang itu tuh gua nggak ngejamin soal itu keluar. Itu kan TO-TO aja kan yang bikin soal-soal tersebut. Gua nggak ngelihat soal PU akan keluar tipe-tipe kayak gini. Tapi gua rasa kalian bisa pelajari aja. Mungkin bisa keluar, tapi gua nggak nyamin itu keluar. Karena tahun-tahun sebelumnya 2020 sampai
dari tahun 2019 sampai 2022 tipe-tipe ini nggak pernah keluar. Ini tuh tipe-tipe SBMPTN yang zaman-zaman dulu. Ya, yang psikotes dan segala macam tuh ini tipenya. Kayak baru-baru sekarang doang kan tipe ini keluar lagi karena TO. Ya gue nggak nyamin itu ya masalahnya. Tapi gue rasa bisa dipelajari, silakan. Tapi bukan secara prioritas menurut gue. Dan kadang ngabisin waktu. Ya nggak? Kalian tuh kayak mikirin kata kuncinya apa. Menurut gue ya paling beberapa keluarnya gitu. Ya gue nggak nyamin keluar ya. Gue rasa kalian bisa fokus ke soal-soal yang udah gue bikin di susunannya, di list itu aja sih. Kita cari satu soal lagi, mungkin ini. Nah ini kalau angka-angka gini sebenarnya pakai pembulatan aja ya, pembulatan saja. Ya ini kan angkanya jelek ya, kita bulatin aja jadi 60 kali 1, kita bulatin akar dari 400. Akar dari 400 itu 20, 60 per 20, 3. Udah gitu aja ya, pakai pembulatan. Oh, angka-angka yang jelek, komanya jelek, dibulatin aja ke angka yang terdekat dan yang bisa dihitung. Oke. Pembulatan itu angka terdekat dan gampang dihitung. Gitu aja. Oke. Next. Ini kayak ini nih, masalah gini tuh ngabisin waktu banget. Belakangan aja, karena ini tuh bisa memecah fokus kalian. Kalian makin pusing ketika kalian ngerjain duluan. Gue rasa kalian bisa ngerjain yang pasti benar, pasti salah, dan segala macem. Itu lebih enak. Ya, baru nih kayak soal belakangan aja. Oke. Ya, ini nggak usah. Kalian bisa kerjain itu sendiri. Kita cari yang pasti salah. Ini soal-soal kayak perbandingan, posisi. Nah, ini aja pasti salah. Ini soal terakhir, pasti salah. Oke, coba kalian jawab dulu. Kasih waktu 2 menit sampai 22.15. Pasti salah. Pasti salah. Wih, Navadia. B. Berarti bisa ya, bisa TO. Navadia. Soalnya hari ini sih TO, tapi gue kayaknya belum selesai buat bikin giveaway. Bisa lah, ayo. Soal-soal TO aku kan mudah. Ada yang bilang B, B, B. Ada yang lain? Jawabannya bukan B. Dah, itu. Lah, langsung D semua. Bilang bukan B, D semua. Pasti salah ya. Yang kata kepastian. Kata kepastian berarti kayak yang tadi gue jelasin. Begitupun kata hanya. Hanya itu berarti satu-satunya. Berarti itu pasti. Ya hanya, harus, wajib. Itu kata-kata kepastian. Ya, kata-kata ini satu-satunya. Berarti itu kayak, ya berarti kita lihat aja. Ya, dia satu-satunya agama Hindu yang memiliki tradisi saling membantu. Apakah agama lainnya punya tradisi saling membantu? Coba kita cek aja ya pernyataannya.
Bali merupakan kearifan budaya yang sangat kaya secara fisik dan sosiokultural. Salah satu istimewanya, Bali itu memiliki tradisi ngayah. Pada dasarnya, tradisi ini saling bantu. Ngayah ini merupakan kewajiban bagi masyarakat Hindu di Bali sebagai penerapan karma marga. Sejatinya, ngayah merupakan bentuk gotong royong sehingga dapat mempersatukan umat dan dengan latar belakang agama, budaya, dan tradisi. Selain itu, membangun kebersamaan dan menguatkan kesatuan umat Hindu di Bali. Sekarang kalau kita lihat opsi D, hanya agama Hindu yang memiliki tradisi saling membantu. Berarti satu-satunya agama yang punya tradisi saling membantu ya cuma agama Hindu. Apakah agama lain nggak punya saling bantu? Ini yang menurut gua pasti salah. Oke? Menurut gue itu salah. Sekarang, kenapa tadi ada yang bilang BK? Pasti salah. Sekarang yang bilang, keistimewaan yang dimiliki Bali hanyalah ngayah. Nah, ini pun mungkin bisa salah. Ya enggak? Nah, ini soal UTBK ya. Ini tuh soal UTBK ya. Kita lihat soal UTBK ya. Salah satu soal UTBK. Cirinya apa soal UTBK? Akan ada dua opsi yang mirip banget jawabannya. Lu bisa B dengan kita ambil Balinya sebagai istimewaannya. Kalau yang opsi D, agama Hindunya. Oke. Ya, ini dua jawaban yang mungkin salah atau pasti salah. Ya, coba kita lihat opsi yang lain deh. Kita jangan nyebutin itu. Yang lain nggak ada kemungkinan ya. Banyak tradisi di Bali memiliki manfaat. Ya, benar ya. Manfaat, banyak manfaat gitu ya. Peristiwa ngayah adalah tradisi tolong menolong, gotong royong sama aman. Perlunya melestarikan tradisi ngayah dapat mempersatukan umat. Ya, betul ya. Mempersatukan umat, menguatkan, membangun kebersamaan, mempersatukan. Nah, sekarang yang jadi masalah B atau D. Apakah benar D? Di sini kita ambil Balinya. Keistimewaan yang dimiliki Bali hanyalah tradisi ngayah. Di sini agama Hindu yang memiliki tradisi saling membantu. Kalau kita bilang sebenarnya ini juga pasti salah. Iya nggak? Sekarang apa yang bisa kita ambil jawabannya? Yang kita ambil itu Balinya apa agamanya? Bali, ngayah, dan agama Hindu. Nah, ini yang mau kita ambil apa? Yang Bali, budayanya, agama, budaya itu ngayah yang berhubungan terhadap agama Hindu. Dan yang kita ambil apa? Ya, topiknya. Iya, sebenarnya benar ya. Seharusnya benar jawabannya B. Nggak, tadi aku bercanda aja. Jawaban itu salah. Nah, buat ngecoh kalian aja. Oke, makanya tadi langsung berubah jawaban kalian. Gue akan milih yang B. Karena apa? Karena ingat, tadi kan gue bilang kalau lu mau pasti benar, itu harus sesuai topiknya. Sekarang topik di sini tentang Bali terhadap budaya ngayah. Kebetulan budaya ngayah ini salah satu bentuk agama Hindu. Tapi itu kayak percabangan dari menjelaskan dari budaya ngayahnya. Jadi gue akan milih keywordnya adalah Bali dan ngayah. Kebetulan di sini kata hanyalah, di sini hanya sama-sama kata kepastian, tapi kita ambil tentang Balinya dan ngayah, bukan agama Hindu. Ya, itu akan gue ambil. Ya, tadi makanya langsung berubah semua tuh. Kalau kita lihat chatnya. Oh, bukan B, pasti dia, Kak. Oke. Nah, ini salah satu bentuknya. Kalau kalian nggak fokus, kalian pikir, oh ada dua jawaban nih. Kalau ada dua jawaban, pasti dua-duanya bisa benar ya? Oh enggak ya. Soal UTBK selalu ada jawaban. Soal UTBK
akan selalu ada jawaban. Beda dengan soal simak ya. Kalau soal simak tuh mungkin ada yang nggak ada jawabannya, tapi kalau soal UTBK pasti ada jawaban. Ya, kalau kalian nganggap ada 2 jawaban, pasti ada analisa yang kurang tepat. Ya mungkin ada jawaban yang mirip-mirip banget. Itu kecohannya aja. Nanti recordnya ada di Twitter gua, di tweet yang gua kirim, ataupun di YouTube gua kali. Kita upload di YouTube aja. Tapi butuh 1-2 hari buat nunggunya. Mungkin Selasa, maybe Selasa. Ya paling cepat Selasa lah ya. Karena aku ada deadline yang chaos banget. Ya lumayan ya. Oke, ada lagi mau nanya? Ini secara garis besar, kalau kita lihat, kita udah ngebahas banyak materi. Kita lihat, kita balik lagi ke sini. Bentar loading. Nah, kita lihat, kita udah bahas ini, bahas ini kayak 2019, ini ya kalian bisa belajar sendiri buat gue. Ini aman, menggambarkan ataupun perbedaan kondisi, perlemah, akibat tadi udah, mendukung, udah. Pernyataan benar ini 2019 ya, ini nggak usah dipelajari, kalian bisa belajar sendiri. Gue rasa ini tipe gampang lah, tidak benar, pasti benar, benar, dan setelah itu gue rasa gampang. Simpulan yang didukung bacaan udah, mungkin benar, kita udah benar, ya. Terus ya masalah hitung-hitungan kita nggak ngomongin itu ya, kita nggak bicarain yang hitungan PU itu sebenarnya lebih mudah, paling ya aljabar biasa kayak tadi, kayak misalnya soal perbandingan. Kalau kalian baca dan lihat UTBK 2020 sampai 2022 soal PU itu nggak terlalu sulit, masalah hitungan sebenarnya gampang, termasuk gampang, nggak kayak PK lah, sederhana aja. Paling karena kalian udah capek di masalah teks bacaan, otomatis ya teks hitungan ya nggak fokus lagi. Dan ini kalian atur aja, kalian mau hitungan dulu atau teks dulu, mana yang lebih enak, mana yang lebih efisien buat kalian lakukan. Oke, kalian mau mana dulu nih? Kalau kalian hitungan dulu, nanti kalian pusing, teks bacaan nggak fokus. Kalau kalian teks bacaan dulu, udah malas buat hitung-hitung. Tergantung orangnya aja, gimana enaknya. Oke, dan 30 soal termasuk soal yang banyak ya. Kalau silogisme, gue rasa aman lah ya. Kalian aman. Bahasa Panda nggak terlalu sulit. Paling analisis ini, kalau angka juga agak random soalnya. Ya, itu aja sih. Itu aja. Paling buat Navadia doang. Sama Agas. TO-nya bagus ya. Apa lagi nah kelas gue? Ina. Apa lagi? TO-nya bagus ya. Aku tunggu. Udah min 1 bulan. Gampang kok, bener. Soal TO aku yang TO2 ini gampang. Oke, itu aja dari aku. Dan selamat malam, sampai jumpa. Agas, ditunggu ya skornya ya, Gas.